Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman kebahagiaan saya ketika memutuskan untuk menjadi orang dalam dari mereka yang miskin dan papa, dari mereka yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, dari mereka yang kehadirannya dan keberadaannya tidak diharapkan, tidak diinginkan, sehingga mereka diusir, mereka ditolak, dan mereka dibuang. Mereka itu tentu para gelandangan, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar. Kisah hidup mereka tidak luput dari rasa sendirian, kesepian, rasa malu karena hidup tidak seperti orang lain, rasa tidak berharga, rasa minder, dan nyaris putus asa. Itulah kisah hidup mereka. Di mana letak kebahagiaan saya ketika menjadi orang dalam? Pertama, mereka adalah saya yang lain. Ketika saya menjadi orang dalam, saya bukan lagi penonton yang hanya sekali waktu datang mengunjungi mereka, memberikan perhatian kepada mereka, tetapi saya telah mengambil bagian dari mereka. Ketika mereka lapar dan haus, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan dan minuman secukupnya. Saya merasakan apa yang sedang mereka rasakan, yakni kesulitan yang sedang mereka alami. Dan ketika di dalam rahmat Tuhan, saya memberikan mereka makanan dan minuman, saat itu saya merasa kenyang dan merasa lega. Ketika mereka tidak mempunyai pakaian yang cukup, itu saja. Pakaian harian, pakaian pesta, itu tidak ada perbedaan. Bahkan mereka jarang untuk menghadiri pesta, karena siapa yang akan mengundang mereka? Ketika mereka tidak mempunyai pakaian, dan di dalam rahmat Tuhan, saya memberikan mereka pakaian, dan saya merasa punya harga diri. Saya merasa tidak malu untuk hadir di depan mereka. Ketika mereka tidak mempunyai tempat naungan, hanya tinggal di bawah kolong jembatan, minta-minta di pinggir jalan, dan di mana-mana, di dalam rahmat Tuhan, saya menyediakan naungan bagi mereka. Dan pada saat itu, saya merasakan diperlakukan secara manusiawi. Saya yang merasakan seperti itu. Dan ketika usia mereka adalah usia sekolah, tetapi hanya lontang-lantung ke sana kemari, saya menawarkan untuk mereka sekolah. Dan di dalam rahmat Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk sekolah. Di sekolah-sekolah formal dan non-formal. Pada saat itu, saya merasakan diri punya harkat dan martabat. Itulah pengalaman kebahagiaan saya yang pertama, ketika saya melihat mereka adalah saya yang lain. Sehingga ketika saya di dalam rahmat Tuhan memenuhi apa yang mereka perlukan, yang bahagia bukan hanya mereka, tetapi saya juga mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua, Tuhan memerlukan saya untuk mereka yang miskin dan papa, untuk mereka yang terbuang, untuk mereka yang tak berdaya. Pada bagian ini, saya mau berkata bahwa saya mengambil keputusan untuk menjadi orang dalam, bukan karena kekuatan saya, kehebatan saya, atau ada kepentingan yang tersembunyi untuk kepentingan saya, tetapi karena Tuhan memerlukan saya, sehingga Tuhan memanggil saya untuk ada bersama mereka. Sehingga kehadiran saya untuk mereka yang miskin dan papa
bukanlah kehadiran yang bila ada waktu, kehadiran yang bila ada kepedulian, kehadiran yang bila ada kemauan. Tidak. Tuhan menghendaki saya untuk ada bersama dengan mereka sebagai orang dalam, merasakan apa yang mereka rasakan, supaya berjuang bersama-sama. Sehingga kami mulai berjuang bersama-sama, mulai dari masa paling sulit. Kami sudah ada bersama. Masa tak berdaya, kami ada bersama. Masa tak ada apa-apanya, kami ada bersama. Kami merajut semangat itu bersama-sama, untuk melangkah bersama-sama sampai pada kami sama-sama merasa dalam masa yang aman. Inilah pengalaman yang membahagiakan saya. Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi penonton. Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi pengunjung. Tapi Tuhan memanggil saya untuk menjadi ibu bagi mereka, menjadi sahabat bagi mereka, yang mengayomi mereka, yang membesarkan mereka, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk meraih masa depan, untuk memiliki harkat dan martabat sebagaimana semua orang lain memiliki hal itu. Pengalaman kebahagiaan yang ketiga adalah pengalaman disapa oleh Tuhan di dalam hati saya. Jadilah roti bagi yang lapar, jadilah air bagi yang haus, jadilah terang bagi mereka yang malang. Saya bahagia karena mendapatkan sapaan Tuhan di hati saya. Apabila saya tidak memutuskan menjadi orang dalam dari mereka yang miskin dan papa, mereka yang diusir dan dibuang, mereka yang teraniaya, tidak punya apa-apa dan siapa-siapa, saya pasti tidak akan mengalami sapaan istimewa dari Tuhan untuk menjadi roti bagi yang lapar, untuk menjadi air bagi yang haus, untuk menjadi terang bagi yang malang. Bagian ini saya mengatakan saya sangat bahagia, sungguh-sungguh secara rohani, secara spiritual, bahwa kehadiran dan keberadaan saya telah dilihat oleh Tuhan, bahwa saya diizinkan untuk menjadi roti bagi yang lapar, air bagi yang haus, dan terang bagi yang malang. Saya tidak bertanya lagi, caranya bagaimana? Caranya adalah saya meneruskan apa yang sudah saya lakukan sejak masa sulit bersama dengan mereka, sampai di mana kami boleh merasa nyaman sama-sama. Apa yang sudah saya lakukan, hendaknya hal itu juga saya teruskan dan saya wariskan kepada anak-anak saya dan juga kepada para anggota saya, supaya apa yang telah dimulai dari awal, dari masa sulit sampai saat ini, yang telah menghantar sejumlah besar anak-anak, telah meraih masa depan mereka dengan baik dan mandiri, hendaknya semangat spiritual ini diteruskan oleh mereka semua, tidak berhenti pada saya. Inilah kebahagiaan saya. Bagaimana rasanya disapa oleh Tuhan, bagaimana rasanya dipakai oleh Tuhan untuk mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran kita. Kunci dari semua kebahagiaan ini adalah karena anugerah Tuhan semata-mata, rahmat Tuhan semata-mata. Rahmat Tuhan terjadi karena sejak awal saya telah menjawab iya kepada panggilan dan perutusan Tuhan untuk saya. Mulai dari masa sulit sampai masa merasa aman, jawaban saya hanya iya Tuhan, siap Tuhan. Semoga permenungan tentang kebahagiaan saya di dalam konteks saya ini juga menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat di dalam kehidupan saudara dan sahabatku masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.